Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 31 Mei 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden petahana Turki Recep Tayyip Erdogan memproklamasikan kemenangan besar atas pemilihan presiden Pilpres di Turki. Erdogan memproklamir kemenangannya setelah secara tentatif tersebut sebagai pemenang Pilpres Turki dalam putaran kedua pada Minggu 28 Mei 2023. Selamat atas kemenangan besar Turki, biarkan abad Turki dimulai, kata Erdogan, seperti dilansir dari Twitter Erdogan. Apa arti kemenangan Erdogan bagi rakyat Turki dan juga apakah Erdogan akan mengembalikan Turki menjadi khilafah? Dan bagaimana nasib sekularisme Turki yang dimana pasca kemenangan Erdogan ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Watsi, Direktur Forum on Islamic World Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bung Farid? Alhamdulillah bi khair. Baik. Bung Farid, terkait dengan berita tadi, ya, ini Presiden Tayyip Erdogan berhasil mempertahankan kursi kepemimpinannya. Dan juga untuk periode ketiga usai menang putaran kedua pemilu Turki pada Minggu 28 Mei kemarin. Ya. Dalam pemilu kali ini Erdogan cukup bersusah payah nih, Bung Farid, dan juga akhirnya menang mutlak imbas berbagai krisis yang dihadapi Turki hingga membuat banyak warga yang semulanya mendukungnya ya menimbang-nimbang lagi pilihan mereka atas hal tersebut. Terlepas dari itu semua, dari berbagai kondisi yang tak enak tersebut, Bung Farid, apa penyebab Erdogan masih bisa menang pemilu ini, Bung Farid? Ya, pertama kalau kita lihat kemenangan Erdogan, ya ini sesungguhnya bisa disebut cerminan ya bahwa eh, akar-akar Islam itu masih sangat kuat ya di Turki ya, yang kita tahu Turki merupakan pusat kekhilafahan ya. Meskipun eh, Kamal Atatürk itu berusaha untuk menghabisi ya akar-akar Islam di Turki dengan program sekularisasinya ya. Tapi tampaknya itu tidak berhasil ya. Uh, itu bisa kita lihat bahwa uh, pihak-pihak yang ikut dalam pertarungan pemilu ini itu sebenarnya meskipun ya ada perbedaan yang bisa disebut yang nyata gitu ya, antara terutama antara kubu Erdogan dan kubu lawannya ya Kamal Kılıçdaroğlu. Uh, Namun kalau kita lihat kedua kedua partai ini itu tidak bisa sama sekali menghilangkan adanya pengaruh kekuatan akar-akar Islam tadi. Maka kalau kita lihat tentu dengan proporsi yang berbeda ya, baik Erdogan maupun Kamal Atatürk itu baik Erdogan maupun Kamal Kılıçdaroğlu ya itu kalau kita lihat sama-sama menggunakan isu-isu keislaman ya. Padahal kalau kita lihat ya partainya Kılıçdaroğlu ini ya dikenal sebagai yang disebut sebagai Partai Rakyat Republik, ini merupakan partainya Mustafa Kamal ya, partai yang sebelumnya menghancurkan khilafah ya dan syariat Islam. Partai ini juga kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu sangat keras ya menolak dikait-kaitkannya agama dengan politik ya, bahkan berbicara atas nama Tuhan saja partai ini menghindar gitu ya. Termasuk kalau kita lihat partai Mustafa Kamal Atatürk ini ya,
ini kalau kita lihat juga pernah mengeluarkan seorang wanita dari parlemen yang menggunakan pakaian muslimah, ya. Tapi ketika dalam pertarungan pemilu kemarin ya, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu itu tidak bisa menghilangkan sama sekali ya, untuk menarik umat Islam, ya. Bahkan dalam koalisinya itu juga ada partai yang itu juga terkait dengan mengusung apa namanya isu-isu keislaman, ya. Ini mencerminkan kalau kita lihat bahwa rakyat Turki itu Islamnya itu masih kuat, dan inilah sebenarnya faktor yang paling menentukan kenapa kemudian Erdogan itu masih masih menang, ya, meskipun Erdogan saat sekarang ini mengalami kondisi ekonomi pemerintahannya itu mengalami kondisi ekonomi yang sangat berat, ya, inflasi yang sangat tinggi, ya, demikian juga harga-harga yang cukup apa meningkat, ya, kenaikannya di Turki, ya. Tapi tampaknya masyarakat bisa mengesampingkan hal itu karena mereka melihat, ya, partai yang di sebelah gitu, ya, itu sekularismenya itu sekularisme yang benar-benar radikal gitu, ya. Kemal Atatürk apa karena mewarisi partainya Kemal Atatürk, ya. Meskipun sebenarnya apa partai Erdogan, ya, itu juga asasnya sebenarnya juga sekuler, ya. Erdogan tidak pernah menyatakan bahwa partainya itu berasaskan Islam, ya. Erdogan dengan dalam beberapa apa pidato-pidatonya itu tetap mengatakan bahwa partainya itu adalah partai yang berbasis sekuler, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, yang partai yang satu lagi, ya, partai Kemal Kılıçdaroğlu itu memang bisa disebut sekulernya itu sekuler radikal, ya. Kelompok LGBT ada di sana, ya, pendukung-pendukung LGBT ada di sana, termasuk yang mungkin membuat umat Islam Turki yang memiliki perasaan Islam yang masih kuat, ya, tidak begitu mendukung partai Kılıçdaroğlu ini, ya, karena kebijakannya yang ingin mengusir, ya, pengungsi-pengungsi Suriah di Turki, ya, sesuatu yang itu tentu sangat menyakitkan bagi umat Islam karena bagaimanapun umat Islam ini memiliki perasaan yang sama, ya, bahwa mereka itu adalah umat yang satu. Uh, Sementara Erdogan kalau kita lihat, ya, dalam kebijakannya itu meskipun dalam kebijakannya juga berjanji akan mengembalikan sekitar 1 juta, ya, pengungsi Suriah dari Turki, tapi dia akan mengembalikannya dengan cara yang baik, ya, tidak dengan cara mengusirnya. Ini janji Erdogan. Termasuk partai Erdogan kalau kalau kita lihat itu benar-benar menentang LGBT, ya. Singkatnya apa yang saya ingin katakan bahwa kemenangan ini sesungguhnya karena akar Islam yang masih kuat di Turki. Baik, Bung Farid, terkait dengan hal tersebut ini ada hal yang lain. Ternyata banyak yang telah menulis tentang upaya Erdogan untuk membangkitkan kekhalifahan Utsmaniyah atau mengikuti jejak khalifah. Untuk memahami agenda dan cakra politik ini juga perlu kita harus spesifik tentang khalifah Utsmaniyah mana yang ingin diikuti Erdogan. Dan pertanyaannya apakah betul Erdogan akan membangkitkan kembali khilafah ini, Bung Farid? Ya, kalau kita lihat dari platform partainya, ya, jelas Erdogan ini bukan partai yang berdasarkan Islam, ya, dan ini juga dinyatakan oleh Erdogan dalam beberapa pidato-pidatonya, ya. Partai Erdogan ini adalah tetap partai sekuler, ya. Uh, karena di Turki yang sebuah negara yang sekuler yang sangat kuat, yaitu secara undang-undang itu tidak dibolehkan partai yang berdasarkan agama, ya. Uh, Kenapa itulah yang bisa kita lihat juga, ya, bahwa partai Erdogan ini sebenarnya bukan partai yang berdasarkan Islam, ya, meskipun dalam beberapa langkah-langkah Erdogan itu bisa disebut
berusaha mengangkat isu-isu keislaman ya, terutama pemakaian kerudung ya, yang tadinya dilarang di parlemen ya, itu kemudian dibolehkan, beberapa juga di tempat-tempat di tempat-tempat tertentu kemudian itu dibolehkan ya. Tapi Partai Erdogan ini adalah tetap partai sekuler ya. Nah, bagaimana dengan isu-isu kekhilafahan yang sering diangkat oleh Erdogan? Kalau kita lihat tentang khilafah ini pertama eh, bisa dilihat dari pendekatan historis, yang kedua bisa dilihat dari pendekatan ideologis ya. Yang diambil oleh Erdogan itu sebenarnya pendekatan historis ya, bahwa Turki itu pernah jaya dan bangkit dengan kekhilafahan pada waktu itu ya, yang dikenal sebagai Khilafah Utsmani ya. Uh, uh, Bukan berarti kemudian Erdogan ingin mengembalikan ya tegaknya khilafah. Jadi ini sebenarnya semacam semangat kejayaan ya, yang diilhami, bisa disebut seperti itu ya, yang diilhami dengan kejayaan nenek moyang kekhilafahan Utsmani ya. Namun Erdogan sendiri tidak pernah ya secara tegas mengatakan ingin menegakkan khilafah ya. Erdogan tetap mengatakan bahwa Turki itu adalah negara sekuler ya. Dalam kampanyenya, dalam pernyataan kemenangan pidatonya kemarin juga, Erdogan dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kemenangan demokrasi, begitu kan? Bukan mengatakan kemenangan bagi kekhilafahan Islam yang ingin dia yang sering semangatnya itu dia ambil gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Erdogan itu adalah mengambil semangat dari kejayaan yang pernah dialami oleh Khilafah Utsmani. Ya mirip-mirip seperti Indonesia lah ya, sering melihat masa Majapahit misalkan. Itu kan beberapa kelompok-kelompok sekuler sering mengatakan Indonesia itu pernah jaya dengan di masa Majapahit ya. Bukan berarti Indonesia ingin kembali kepada masa Majapahit ya. Demikian juga Erdogan ya. Dan Erdogan tahu persis ya bahwa isu khilafahan ini adalah isu yang sangat bisa disebut isu magnet ya bagi umat Islam di Turki. Apalagi mereka melihat ya setelah Turki itu berlandasan sekularisme di bawah yang diawali oleh Kemal Atatürk, Turki tidak mendapatkan posisi yang pernah dialami oleh posisi khilafah Utsmani ya, ketika benar-benar khilafahnya itu adalah khilafah yang ideologis yang ditetapkan sebagai dasar negara gitu ya, yang dimana Islam itu menjadi dasar negara, bentuk negaranya itu adalah khilafah ya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa Erdogan bukan benar-benar ingin menegakkan khilafah ya, tidak pernah juga terlontar dari pernyataannya ingin menegakkan khilafah. Demikian juga bukan benar-benar ingin menegakkan syariat Islam secara total ya. Erdogan tetap mengkampanyekan sekularisme, mengkampanyekan demokrasi ya, yang sekuler ya. Sebagaimana juga Erdogan pada masa Arab Spring itu pernah datang ke Mesir ya, ketika terjadi masa Arab Spring di sana. Erdogan juga pada waktu itu berpidato tentang bentuk Mesir yang sekuler ya, sebagaimana Turki ya. Jadi tidak lantas bisa kita sebut bahwa Erdogan ini ingin menegakkan khilafah ya. Apalagi dalam catatan politik yang bisa kita lihat ya, Erdogan sendiri dalam beberapa kebijakannya itu ya, itu beberapa kali itu menangkap ya aktivis-aktivis yang ingin memperjuangkan khilafah ya. Ini kan sesungguhnya semakin menjelaskan bahwa Erdogan bukan menjadi pemimpin untuk menegakkan khilafah, walaupun semangat khilafah ya, kejayaan khilafah itu sering dia ungkapkan, tapi hanya sebagai pendekatan historis begitu. Baik, Bung Farid, kalau berbicara terkait dengan hubungan internasional ataupun politik luar negeri, ini sejumlah kepala negara kompak memberikan ucapan selamatnya kepada Erdogan. Ya, dan juga karena berhasil mengamankan 3 periodenya, ya, periode yang ketiga dari Presiden Turki, di mana Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dan juga mengatakan sebagai sesama negara aliansi pertahanan negara Atlantik Utara, atau ini juga
ingin melanjutkan kerjasama bilateral dengan Turki. Nah, ini sebenarnya bagaimana hubungan antara Erdogan, Turki, dan juga melalui Joe Biden maupun Putin dan juga Eropa ini, Bung Farid. Ya, posisi Turki eh, sekarang ini ya eh, adalah posisi yang bagaimanapun posisi yang sangat penting ya bagi termasuk bagi dunia Barat ya. Ada beberapa eh, aspek ya kenapa Turki yang sekarang ini ya itu menjadi penting. Pertama, secara ideologis ya. Turki masih negara sekuler ya. Namun dengan kehadiran Erdogan ya yang itu membawa isu-isu keislaman ya Turki kemudian menjadi semacam model ya yang sering kemudian diangkat sebagai satu negara yang bisa memadukan antara Islam dan demokrasi begitu. Dan ini bagi Barat ini sangat sangat penting ya. Kalau kemudian di tengah-tengah umat Islam itu ada anggapan bahwa Islam itu bertentangan sama sekali dengan demokrasi, yang kemudian masyarakat akhirnya menolak demokrasi, ya ini suatu yang membahayakan secara ideologis bagi Barat, ya karena Barat tentu sangat berkepentingan di negeri-negeri Islam ini masih menerapkan sekularisme, masih menerapkan demokrasi, ya. Jadi secara ideologis Turki itu dibutuhkan oleh negara-negara Barat, ya untuk menjadi rujukan ya bahwa meskipun sekuler tapi dianggap ya masih bisa menampung aspirasi-aspirasi keislaman ya walaupun itu tidak sepenuhnya benar ya kalau kita lihat kalau bicara tentang pemakaian kerudung misalkan di negara yang sangat sekuler sekali seperti Amerika juga kerudung itu juga dibolehkan gitu kan. Uh, tapi isu-isu keislaman ini isu yang sering diangkat oleh Erdogan. Jadi seolah-olah uh, Turki ini adalah negara yang bisa menjadi model menggabungkan antara sekularisme dan Islam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, secara geopolitik ya, wilayah Turki tentu wilayah yang sangat penting ya terkait dengan posisinya yang sangat strategis ya antara Eropa dan Timur Tengah ya ini posisi yang sangat strategis ya dari sisi aspek apapun posisi Turki itu sangat sangat penting dalam perang Teluk misalkan keberadaan pangkalan militer di Turki itu sangat membantu pasukan-pasukan pendudukan Amerika dan apa pada waktu itu Inggris ya serta NATO-nya untuk kemudian bisa menyerang Irak ya itu posisi strategis Turki itu tidak bisa dilepaskan dari sana ya kemudian juga Turki sering apa namanya dimainkan dalam politik regional di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya ya terutama dalam berbagai krisis ya misalkan krisis Suria misalkan Turki kerap kali kemudian bisa apa namanya menjadi perpanjangan ya dari kepentingan-kepentingan negara-negara Barat dalam kebijakannya gitu ya termasuk dalam isu-isu global juga ya misalkan dalam isu krisis Ukraina sekarang ya Turki termasuk sesuatu yang satu negara yang diharapkan nanti bisa membuka jalan damai antara Ukraina dan Rusia ya jadi posisi Turki adalah posisi yang sangat penting baik itu secara ideologis, secara geopolitik ya maupun secara kepentingan pragmatis negara-negara Barat ya. Baik, Bung Farid, kalau melihat kemenangan Erdogan ini, pertanyaan, apakah kemenangan Erdogan kali ini akan membawa perubahan besar-besaran bagi Turki ini, Bung Farid? Dan Ya, juga bagaimana saya sikap? kira jelas Ya, tidak. Karena Turki tetap negara yang sekuler ya. Erdogan dengan partainya tetap mengatakan partainya itu adalah partai sekuler ya. Artinya problem-problem Turki akan tetap sama ya. Dan itu sudah bisa diduga misalkan masalah ekonomi itu tetap akan sama ya. Inflasi akan masih sangat sulit untuk kemudian
apa namanya dikendalikan ya. Apalagi ini tidak bisa dipengaruhi dari kondisi global ekonomi dunia yang juga memprihatinkan ya. Jadi Turki yang sekuler ya dengan kemenangan Erdogan ini tetap menjadi sekuler ya. Karena itu tidak akan terjadi perubahan yang nyata ya. Karena perubahan yang nyata itu akan bisa terjadi kalau Turki kemudian berubah menjadi negara yang berdasarkan Islam ya dan dengan tegas menjadi negara khilafah. Nah, itu baru kemudian terjadi perubahan yang signifikan. Kalau tidak eh, Turki tetap akan menjadi Turki sebagaimana sebelumnya. Hanya tingkat sekularismenya itu yang berbeda ya. Kalau kita pilih ada sekularisme radikal, ada soft secularism gitu ya. Mungkin uh, Erdogan ini bisa disebut soft secularism gitu ya, bukan sekularisme radikal ya. Saya kira begitu. Baik, Bung Farid terakhir, bagaimana sebenarnya sikap Erdogan terhadap politisi Kemalis ya, ataupun sekularisme itu sendiri tadi kalau kita berbicara terkait dengan sekularisme dan juga bagaimana sebenarnya sikap kaum muslimin terhadap sekularisme itu, Bung Farid, dan bagaimana sikap kita terhadap sekularisme yang lebih besar, contoh sekularisme internasional Amerika, dan akankah sekularisme ini tenggelam di Turki, ya, Bung Farid? Ya, sebenarnya ini kesempatan yang sangat penting ya bagi Erdogan. Ini kesempatan emas. Kalau memang Erdogan benar-benar ingin menegakkan Islam, ya, ingin kemudian kalau menang benar-benar ingin berniat untuk menggantikan sekularisme, ya. Eh, karena apa? Ya, sebenarnya dilihat dari kemenangan ini kan sebenarnya kemenangan yang dipengaruhi oleh faktor Islam, ya, faktor Islam, ya. Artinya faktor Islam ini menjadi hal yang sangat sangat penting untuk suatu proses perubahan. Jadi kalaulah apa Erdogan itu kemudian ingin merubah Turki menjadi khilafah, ya ini sebenarnya suatu kesempatan emas ya. Apalagi posisi politiknya sekarang ini sesungguhnya bisa disebut sangat kuat ya. Yang oleh pihak lawan itu sering disebut sebagai diktator gitu ya. Diktator itu kan artinya banyak pihak paham posisi politik itu sangat kuat. Dalam beberapa isu-isu kan pada level-level tertentu ya Turki juga berbeda ya bisa berbeda dengan isu-isu yang diangkat oleh Barat ya lepas dari apa kepentingannya. Tapi sebenarnya kalaulah Erdogan tentu dengan dukungan militer Turki ya ditambah dengan rakyat Turki yang merindukan kembalinya Islam ya sesungguhnya peluang untuk tegaknya khilafah di Turki ya itu sangat-sangat terbuka lebar ya. Dan itulah peran yang seharusnya dilakukan oleh Erdogan dalam posisi politik yang saat sekarang ini bisa disebut politik yang cukup kuat ya karena berhasil 3 periode kan gitu. Ini kan posisi yang sangat kuat ya. Bahkan Erdogan bisa menumbangkan pihak-pihak yang pernah ingin melakukan kudeta terhadap dia kan gitu. Ini kan menunjukkan posisinya yang kuat ya. Jadi posisi yang kuat ini seharusnya dimanfaatkan oleh Erdogan ya untuk benar-benar menegakkan khilafah. Nah, itu yang kemudian tentu kita harapkan juga adanya dukungan militer Turki ya karena Turki bersama umat Islam yang lain itu pernah berjaya itu dengan khilafah gitu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Bung Farid Pasti. Ya, semoga pemirsa semua di sini mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program keberkahan selanjutnya, setiap harinya di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan akhirnya jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, Pak Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.